semuanya, jumpa lagi sama Satsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Kali ini Satsi mau membahas tentang au pair merchant. Gimana caranya menjadi au pair merchant. Tapi kalau misalnya kamu mau mendaftar sendiri ya, tanpa ada agensi, tanpa bantuan siapapun. Jadi kamu benar-benar mau menjadi babysitter di luar negeri dengan cara sendiri, dengan usaha sendiri ya, tanpa dengan bantuan agensi-agensi babysitter. Kalau kalian lihat di belakang Satsi, itu kampus Satsi lagi di kampus. Tadi habis pinjam alat Pictia Gerät audio untuk merekam suara, karena Satsi ada interview hari Rabu dengan expert, dengan ahlinya. Jadi Satsi pinjam alat perekam di kampus, makanya Satsi sekarang syutingnya di kampus. Oke, langsung aja ke bahasan kita kali ini, bagaimana cara menjadi au pair merchant. Jadi au pair babysitter di luar negeri dengan cara sendiri, tanpa bantuan agensi. Satsi pembahasan ini Satsi ambil dari metadornetwork.com ya. Sebelum kamu mau menjadi babysitter di luar negeri, kamu harus tanya dulu pada dirimu sendiri. Kamu harus tanyakan diri kamu sendiri, apakah benar kamu mau jadi babysitter di luar negeri? Apakah ini pekerjaan yang kamu mau, jadi babysitter di luar negeri? Terus, apakah pekerjaan ini benar untukmu? Kamu yakin dengan pekerjaan ini? Terus, apakah kamu suka anak-anak? Benar, kamu mau jadi babysitter, itu kamu harus suka anak-anak loh. Terus, kamu bersedia tinggal di luar negeri? Jauh dari orang tuamu loh, jauh dari keluargamu loh, jauh dari teman-teman. Kamu bersedia tinggal di luar negeri yang jauh dari semuanya? Terus, apakah kamu bisa menyesuaikan diri? Karena kalau kamu tinggal di luar negeri, semuanya itu berbeda ya, beda negara, beda budaya, beda orang-orangnya, beda makanannya mungkin, beda cuaca, beda suhu. Terus kamu bersedia beradaptasi untuk tantangan baru ini? Kamu bersedia tinggal di luar negeri dengan segala macam seluk-beluknya? Kamu bersedia dengan tantangan-tantangan baru ini untuk beradaptasi, melawan arus, melawan segala yang tadinya kamu terbiasa dengan budaya di negara kita, di Indonesia, dan kamu melawan arus? Atau kamu mungkin bisa beradaptasi malah ikutan budaya itu? Semua pertanyaan-pertanyaan ini harus kamu tanyakan dalam dirimu sendiri. Apakah kamu tahan banting? Terus di sini ada tekanan waktu, keluarga, apalagi kamu nanti kalau jadi babysitter di luar negeri ya, au pair merchant namanya kalau di Jerman. Kamu mungkin akan ada tekanan waktu, tekanan dari keluarga mungkin ya, tekanan jadwal. Karena contoh misalnya kamu mau jadi babysitternya Kim Kardashian misalnya, kalian tahu jadwalnya ini padat banget. Atau ya misalnya jam segini kamu harus jemput anak karena ibu bapaknya nggak sempet sibuk syuting. Atau kalau misalnya ibu bapaknya pasangan arsitek dengan dokter, dengan jadwalnya begitu padat, jadi kamu harus jemput jam segini-segini. Terus ada jadwal main piano, ada jadwal kursus olahraga, ada jadwal main bola, jadi kamu harus jemput anaknya pulang sekolah, terus antar ke sekolah, antar ke tempat kursus, misalnya kursus piano, kursus musik, atau kursus olahraga, antar ke sport hall. Dengan jadwal yang begitu padat, tekanan waktu, juga buru-buru, keluarga mungkin keluarganya agak streng ya, agak keras. Terus apakah kamu cukup sabar dan bertanggung jawab? Kamu sabar nggak dengan menghadapi semuanya? Nggak gampang loh menghadapi anak-anak. Bener-bener kamu harus panjang sabar. Mungkin anaknya jerit-jerit, anaknya nakal, atau anaknya agresif ya.
Karena menurut pengalaman teman Sachi ada yang jadi babysitter terus di Jerman ini, terus anaknya itu kayak dia mau menjorokin waktu ke playground, dia mau menjorokin temanku ini, mau didorong gitu. Dia pokoknya mau ngisengin temanku. Apakah kamu sabar? Kamu di sini ada peraturan di Jerman ini, nggak boleh mukul anak, nggak boleh teriakin anak. Jadi apakah kamu cukup sabar misalnya kamu mau dijorokin atau diisengin nih anak? Terus kamu ya harus bertanggung jawab juga dengan pekerjaanmu. Jadi males mani anak, terus karena sebelah mani anak jadi nggak mau jemput pulang sekolah. Kamu tetap harus mengerjakan tugasmu walaupun kamu nggak suka dengan anak itu atau nggak suka dengan pekerjaanmu, kamu tetap harus bertanggung jawab pada pekerjaanmu. Makanya kamu harus bertanggung jawab, bisa diandalkan, tepat waktu, rajin. Semuanya ini sangat dibutuhkan kalau kamu benar-benar mau jadi babysitter di luar negeri ya. Terus kamu mau belajar bahasa apa? Misalnya kamu mau memperbagus bahasa Inggrismu, kamu maunya belajar bahasa Inggris, berarti kamu harus ke Amerika, Australia, atau ke Inggris ya, atau ke negara UK, Irlandia, negara yang berbahasa Inggris. Nah, di sini kamu bisa memperbagus bahasa Inggrismu maksudnya. Terus kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Jerman, ya berarti ke negara Jerman atau ke Swiss atau ke Austria. Kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Prancis, berarti kamu harus ke Kanada atau ke Prancis ya, atau ke negara-negara yang berbahasa Prancis. Dan jadi babysitter di situ. Karena kalau kamu jadi babysitter, kamu juga harus dikursusin bahasa sama keluarga yang menempatkan kamu. Terus ya, kalau kamu mau cari, masih bingung mau belajar bahasa apa ya, kamu bisa lihat informasi di Au Pair World. Nah, di sini kamu bisa lihat negara-negara mana dan bahasa-bahasanya yang mau kamu pelajari. Dia juga Au Pair World ini membantu kamu menemukan keluarga ya. Keluarga yang nanti ditempatin saat kamu menjadi au pair merchant. Terus di aupairworld.com ini dia juga membantu kamu mendapatkan visa. Bagaimana cara melamar visa, bagaimana cara mendapatkan keluarga untuk ditinggalkan menjadi babysitter. Nah, di aupairworld ini memberikan info kamu bagaimana cara mendapatkan visa dan keluarga untuk ditinggali. Jadi kalau mau cari keluarga di internet, seperti tadi pembahasan sebelumnya Saksi bilang, kalau kamu mau mandiri tanpa ada bantuan dari agensi-agensi, kamu bisa lihat di Au Pair Finder, AUPAIRFINDER, Au Pair Finder, atau Easy Au Pair, EASYAUPAIR, atau di Au Pair World. Seperti normal huruf Au Pair terus tambahin World, WORLD. Ya, di sini kamu bisa cari keluarga, terus visa, mereka membantu kamu. Kamu harus bikin profil tulis tentunya ya. Kamu bikin profil di website ini, terus mereka akan membantu kamu mencarikan keluarga dan memberi info tentang visa. Tapi kalau kamu mau pakai agensi yang di internet, kamu bisa lihat di globalworkandtravel.co, maksudnya globalworkandtravel.com ya. Globalworkandtravel.co ini membantu kamu juga memberi info biayanya berapa, terus apa yang harus kamu lakukan ya. Terus juga Cultural Care, CULTURALCARE, Cultural Care, atau di Geovision, GEOVISIONS, Geovisions. Di tiga ini, Global Work and Travel Co, Cultural Care, sama Geovisions. Dia akan membantu kamu mencarikan keluarga dan berapa biayanya akan dibantu di sini. Ini agensi di internet. Terus yang perlu kamu lakukan lagi, kamu harus kontak
sama keluarganya. Kontak dari sini kamu akan mendapatkan, dari website ini kamu akan mendapatkan keluarga, info-info tentang keluarga yang kamu tempati. Nanti kamu kontak sama keluarga ini. Kalau kamu sudah dapat keluarganya, kamu tanya-tanya, apakah kamu harus bekerja pada saat kamu libur sekolah? Terus apakah kamu harus bekerja juga kalau kamu lagi weekend atau Sabtu Minggu lagi nggak ada kerjaan? Apakah kamu harus ngomong anak juga, harus babysitting juga? Itu semua harus jelas. Terus tanya juga sama keluarga ini, kalau kamu sudah dapat keluarga, apakah kamu akan mendapatkan kamar sendiri atau kamu harus sharing atau tidur di nggak tahu deh, di bawah tanah atau di gudangnya ya. Kamu harus jelas, ini harus tanya, kamu tidur di mana, ada kamarnya nggak untuk kamu sendiri. Terus kamu dapat uang nggak kalau misalnya kamu kerja overtime ya, di saat kamu libur sekolah atau udah malam masih suruh jagain anak di luar jam kerjamu. Kamu tanya dapat duit ekstra nggak untuk kerja itu. Terus tanya juga sama keluargamu, apakah dibayarin nanti sembakoku. Kalau misalnya aku mau makan, aku mau butuh sembako, Indomie atau makan sehari-hari atau minuman, air setiap hari, apakah kamu dibayarin untuk kebutuhan makananmu, sandang pangan papan. Terus ada yang alergi nggak di keluarga? Tanya juga, siapa tahu ada yang alergi. Kami misalnya suruh siapin makanan baby, ternyata si baby ada laktose intoleran namanya di sini, dia alergi susu, alergi yogurt, jadi nggak bisa minum atau makan produk-produk yang mengandung susu. Tanya, ada yang alergi nggak di keluarga itu, karena ngaruh banget nanti kalau sakit kenapa-napa gara-gara kamu, bisa dituntut juga. Terus ada aturan apa di keluarga? Misalnya aturan nggak boleh teleponan kenceng-kenceng, nggak boleh dengerin musik kenceng-kenceng. Ada aturan apa di keluarga? Tanya juga. Terus kamu bakalan punya banyak teman nanti. Tanya, kamu boleh nggak punya banyak teman? Misalnya teman datang ke rumah, atau kamu teleponan sama teman telepon aku, boleh nggak? Karena namanya keluar negeri pasti nanti kamu banyak temannya, sesama orang Indonesia atau sesama babysitters ya, anak-anak muda atau teman-teman kursus. Kamu akan banyak teman nantinya, itu keuntungan juga. Terus ini yang paling penting, kamu boleh punya pacar nggak? Siapa tahu keluar negeri, tinggal di Amerika, Australia atau di Jerman, mungkin nanti ketemu pacar lagi nongkrong di mana. Boleh nggak pergi sama pacarku? Boleh punya pacar nggak? Boleh hangout nggak? Boleh ke disco nggak? Tanya, semuanya harus jelas. Yang paling penting, money talks. Kamu tanya berapa gajimu, semua harus jelas, per jam, atau dapat uang liburan, atau dapat uang ada juga loh au pair merchant sampai dibayarin ke babysitter, sampai dibayarin berliburnya. Kalau kursus kan udah pasti dia harus dibayarin kursus. Terus dibayarin ongkos nggak untuk pergi ke tempat kursus, itu semua harus jelas. Terus dikasih liburan nggak, liburan dibayarin nggak, semua harus jelas. Asuransi, dibayarin asuransi nggak, karena di Jerman ini semuanya harus ada asuransi. Kayaknya di hampir semua negara maju harus punya asuransi ya. Jadi apakah asuransimu nanti dibayarin, semua harus jelas sebelum kamu berangkat. Kalau semua udah jelas, apalagi masalah keuangan, baru deh kamu boleh berangkat. Yang penting visamu udah beres, kontrak kerja, nah kamu bisa deh berangkat ke negara impianmu. Kamu akan banyak keuntungan banget kalau kamu jadi babysitter di luar negeri ya. Tambah pengalaman, tambah teman, punya mungkin pengetahuan baru ya. Dan dari situ banyak juga teman-temanku yang jadi au pair merchant ini, jadi babysitter, ternyata nantinya kuliah di sini atau bahkan sampai menikah dan punya anak. Who knows? Oke deh, segitu aja info dari Satsi. Kalau kamu suka, please like dan subscribe TKW di Jerman. Sampai ketemu lagi di video Satsi berikutnya, oke? Dadah, makasih banyak udah nonton. Dadah.